Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya di kelas 7, yaitu materi hari ini mengenai kerajinan tekstil. Baiklah, langsung saja kita bahas yaitu mengenai fungsi kerajinan tekstil. Sebelum masuk ke fungsi kerajinan tekstil, kita bahas dulu apa itu yang dikatakan dengan kerajinan. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Selanjutnya, kita bahas mengenai fungsi kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil terdiri atas beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penghias. Fungsi penghias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain untuk menghias. Contohnya di sini yaitu hiasan dinding atau gambar dinding. Bisa anak-anak ibu lihat pada gambar di slide ini. Yang kedua yaitu fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu busana, tas, dan aksesoris. Bisa anak-anak ibu lihat gambarnya di slide ini, yaitu ada hiasan berbentuk tas, ada aksesoris, dan baju atau busana. Fungsi kerajinan tekstil selanjutnya yaitu fungsi kelengkapan ritual. Fungsi kelengkapan ritual yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Ini ada contohnya di gambar, yaitu tenun ulos yang kita gunakan untuk ritual atau acara adat saat pernikahan atau lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi simbolik. Fungsi simbolik yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Di sini bisa anak-anak ibu lihat ada tenun Sindelio sebagai penolak bala. Ini bisa anak-anak ibu lihat pada gambar ini ada namanya fungsi benda pakai dan fungsi penghias. Di sini contohnya ada sapu tangan yang dominasi yaitu sebagai fungsi pakai. Yang di sini ada sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih digunakan sebagai lap wajah. Selanjutnya, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Pada gambar itu, produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dengan kerajinan fungsi benda pakai. Dari ketiga gambar di sini bisa anak-anak ibu bedakan. Yang pertama itu gambar sapu tangan yang dominan bisa digunakan sebagai fungsi pakai, tidak ada hiasannya. Yang kedua ini sapu tangan dengan sedikit hiasan atau ornamen,
tapi masih bisa kita gunakan sebagai fungsi pakai, masih bisa dipakai. Yang ketiga ini yaitu sapu tangan yang hanya digunakan sebagai hiasan. Jadi dari ketiga sapu tangan ini bisa kita lihat. Sapu tangan yang pertama yaitu hanya fungsi pakai saja. Yang kedua, ini ada fungsi pakai dan fungsi penghias. Sedangkan yang ketiga ini ada hanya fungsi penghias saja, tidak untuk dipakai. Itulah beda dari fungsi benda pakai dan fungsi penghias. Selanjutnya kita bahas yaitu prinsip bahan kerajinan. Prinsip bahan kerajinan terdiri atas 4. Yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Yang kedua yaitu keterampilan tangan. Yang ketiga yaitu unsur estetik. Dan yang keempat yaitu unsur hiasan. Yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan ini yaitu setiap bahan kerajinan memiliki keunikan masing-masing. Sedangkan keterampilan tangan yaitu kerajinan itu dibuat menggunakan tangan, yaitu itu dikatakan dengan prinsip kerajinan menggunakan keterampilan tangan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu unsur estetik. Unsur estetik itu yaitu nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Selanjutnya yaitu unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen yaitu unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama yaitu hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua yaitu hiasan tekstur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat, sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Itu dia keempat prinsip bahan kerajinan. Untuk tugas, silahkan anak-anak ibu analisa sesuai pemahaman anak-anak ibu semua, mana yang merupakan produk kerajinan tekstil fungsi penghias dan fungsi benda pakai dari gambar di samping. Contohnya, gambar 1, apakah itu termasuk produk kerajinan tekstil berfungsi penghias atau sebagai fungsi benda, atau bisa sebagai penghias dan fungsi benda. Dan yang kedua tugasnya itu silahkan diringkas materi hari ini. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.